Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wilan Fakri Sandi dengan NIM 120704046. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana diperoleh nilai band gap dari metode kebal kamung dan juga touch plot. Nah, ini yang pertama adalah metode kebal kamung. Ada persamaan kebal kamung di mana FR adalah faktor kebal kamung, K adalah koefisien absorpsi, S adalah koefisien scattering, dan R adalah nilai reflektan. FR dia sebanding dengan K per S, dan K dia sebanding dengan 1 min R pangkat 2, S sebanding dengan 2R. Nilai K ini dia mempunyai hubungan dengan energi foton. Ini persamaannya seperti ini ya, kalau kita hubungkan melalui hubungannya antara K dengan energi foton. Nah, ini A dia adalah konstanta proporsional, EG adalah band gap, M adalah nilainya 1, dia untuk transisi yang langsung diperbolehkan. Ketika kedua persamaan ini disubstitusikan, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini, dan penurunannya atau perumusan seperti ini. Nah, ini K tadi kan sebanding dengan A kali E min EG pangkat M per 2. Maka kita asumsikan karena K ini dia nilainya sama gitu ya, maka langsung saja karena S nya kita anggap 1. Kita anggap 1, jadi kita tutup ini ya. Maka menjadi A per S dikali E min EG pangkat M per 2. Untuk menghilangkan pangkat per 2, maka kita kalikan pangkat 2, maka menghasilkan nilai seperti ini. Dan kita ketahui bahwa nilainya itu FR dia adalah Y ya, dari persamaan regresinya. A per S pangkat 2 adalah B, E nya adalah X, A per S pangkat 2 adalah mengandung EG, dia adalah A. Ini ya sebagai sumbu Y, EG sebagai sumbu X. Ketika nanti sumbu Y nya sama dengan 0 atau FR nya sama dengan 0, maka nilai fotonnya itu dia sama dengan nilai band gap. Oleh karena itu, jika kita tarik garis lurus pada kurva kebal kamung, maka nilai band gapnya itu dapat diketahui. Nah, ini perumusannya ya, kita akan jadikan 0, dipindah luaskan, maka kita eliminasi A per S pangkat 2 nya, akan menghasilkan E sama dengan EG. Kemudian untuk yang touch plot, kita ketahui bahwa insidennya itu dari I0, dia menembak suatu sampel dengan diameter tertentu dalam kuvert. Dia akan mentransmisikan untuk sebagian. Kita ketahui juga bahwa A sama dengan log I0 per I, dia sebanding dengan min log T. Ada persamaan juga dari Lambert di mana A itu alpha ya, alpha atau koefisien absorpsi, N adalah keadaan direct atau indirectnya, dan alpha 0 dia adalah konstantanya. Kita ketahui juga bahwa dari foton itu ada nilai yang disebut dengan nilai konstanta 1240. Itu dari mana? Ini dari penurunan foton itu sendiri gitu. Jadi kan foton itu dia sebanding dengan Hv dia sebanding dengan Hc per lambda. Nah, ini H di sini dia sebagai konstanta Planck dengan satuan joule sekon. Buat C adalah dari cahaya ya, kecepatan cahayanya, M per S meter per sekon. Ketika nanti si S nya itu dia dieliminasi, maka menghasilkan Jm. Dan kemudian ini tetap di sini karena si J nya itu 1 joule sebanding dengan 1 electron volt. 1 electron voltnya itu dia sebanding dengan sekian joule. Nah, kita akan bagi ya, kita operasikan sehingga nanti akan menghasilkan nilai seperti ini. Nilai seperti ini 1240 dengan dia NM nya kita coret. Kemudian di sini ada I0 per I sama dengan E pangkat min AD. I per I0 sama dengan E
pangkat min alpha D. Ini alpha ya, bukan A tadi. Nanti dia akan sebanding dengan log 1 min log I per I0. Dia akan sebanding dengan log E pangkat alpha D yang sebanding juga dengan min alpha D log E. Karena kalau kita balikan ininya ya, ini sifat dari lognya, kita balikan maka dia minnya akan hilangkan. Nah di sini kita ketahui bahwa log I0 per I dia adalah absorbansi. Kita ganti, kita cari si alfanya, nilai log E nya itu sudah kita ketahui 0,4343. Lalu kalau kita cari, nah ada nilainya 2,303. Kita kalikan dengan 1 di sini ya, karena diameternya tadi 1, maka A nya itu dia nanti si koefisien absorpsinya dia akan memiliki nilai 2,303 atau 2,3022 sekian gitu ya, absorbansi. Ini belakangnya absorbansi. Kemudian pemplotannya ini persamaan yang sudah kita ketahui tadi. Nah dalam kondisi direct, misalkan ini dua masukkan ke situ, dia nanti sebelah sini itu dia sebagai sumbu Y dan sebelah sini dia sebagai sumbu X. Maka kalau kita tarik garis dari untuk menghasilkan Y sama dengan 0 agar didapatkan E sama dengan EG gitu ya, maka dia akan menghasilkan X di sumbu X EG dengan nilai tertentu gitu. Ini sebagai sumbu Y nya atau penarikannya gitu. Kemudian di sini untuk yang bagaimana plot yang terjadi gitu. Untuk yang touch plot terlebih dahulu, kita ketahui bahwa panjang gelombang dengan satuan nanometer ini sudah ada sebelumnya. Kemudian untuk absorbansinya ada, koefisien absorpsinya. Nah, tadi kan kita sudah ketahui ya 2,302222 gitu ya, atau 2,303, dan dia diberi absorbansi. Nah absorbansinya itu dia ada di kolom B sebelah sini kan, langsung kita kalikan saja. Kemudian tadi energinya tadi kan 1240. Untuk menghasilkan energi tinggal kita bagikan dengan si lambda-nya itu sendiri, dibagi dengan lambda atau dengan absorbansi dengan kolom A. Nah akan masukkan nilai seperti ini ya ke bawah. Ini pun buat yang indirectnya kalau nggak salah. Buat yang indirect ya, karena indirect n nya setengah, maka kita pangkatkan dengan setengah antara perkalian koefisien absorpsi dengan energi fotonnya. Jadi dikalikan dulu baru dipangkatkan dengan setengah, nanti akan menghasilkan nilai banyak ya ke sini. Yang ini pun sama, tapi kita pangkatkan dengan 2. Nah satuannya nanti akan seperti ini ya, bedanya di sini setengah, sini 2. Nah dalam pemplotannya nanti sumbu X nya itu tetap, di keduanya tetap tuh. Yang berbeda itu hanya di sumbu Y nya. Untuk yang indirect sumbu Y nya setengah, untuk yang direct sumbu Y nya adalah 2 gitu ya.
apa namanya tuh Cn-nya gitu, Cn-nya. Ini Cn-nya juga maksudnya Cn-nya. Di alpha HV pangkat setengah sama alpha HV pangkat 2 gitu ya. Perlu kita ketahui direct itu maksudnya transisi elektron itu dia terjadi ketika elektron di tingkat energi valensi dapat langsung melompat ke tingkat energi konduksi tanpa perlu berinteraksi dengan perantara seperti foton atau getaran kristal atau partikel lain. Dalam transisi direct, momentum elektron dapat dipertahankan dan transisi ini cenderung terjadi lebih cepat. Material dengan band gap juga dengan band gap langsung atau direct ini memiliki sifat yang langsung gitu ya. Nah, contohnya seperti apa namanya GaAs atau silikon kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang indirect, itu yang terjadi ketika elektron di tingkat energi valensi harus berinteraksi dengan perantara seperti foton untuk mempertahankan momentum saat melompat ke energi tingkat konduksi. Dalam transisi indirect, momentum elektron tidak sepenuhnya dipertahankan dan transisi ini cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dan memiliki nilai probabilitas yang lebih rendah. Nah, material dengan band gap tidak langsung itu memiliki sifat yang seperti ini gitu. Contohnya adalah seperti Ge, terus silikon karbida. Seperti itulah ya. Kemudian untuk yang satu lagi itu adalah yang kubel kamu. Nah, kubel kamu ini sama, cuma kita harus tahu dulu ini R-nya kita bagi dengan 100 terlebih dahulu ya. Jadi reflektannya kan sini dia tanpa persen ya, tanpa per 100-nya gitu. Maksudnya per 100 tuh bukan jadi persen, jadi tinggal maksudnya R persen tuh bukan dalam satuan persen ya, tapi dalam satuan per 100 gitu. Jadi si R-nya kita bagi dengan 100. Nah, untuk kita ketahui bahwa si absorbansi koefisien atau koefisien absorbansi itu tadi kan 1 min R pangkat 2 ya. Dia nanti akan sebanding kita R-nya itu hasil ini ya, hasil ini. Kemudian untuk yang scattering koefisiennya 2R kan, tadi 2R berarti 2 kali dari si ini kita kalikan dengan kolom C ya, kolom C seperti ini. Kemudian buat yang FR, karena FR adalah K per S, dimana K nya itu tadi di kolom D itu tadi ini ya, dia kan sebanding dengan 1 per 1 min R pangkat 2 dibagi dengan kolom E adalah si S nya. Nah, masukkan nilai seperti ini HV sama tadi. Kemudian untuk yang FR, untuk kenapa kita menentukan dulu ya sebelum dipangkatkan 2, ada ini apa namanya untuk menurunkan ke RHV pangkat 2, karena dalam perumusannya kita harus ada perkalian antara kolom F ya, antara FR dengan kolom G dengan energi gitu. Maka kita kalikan dulu sebelumnya di sini, lalu kita pangkatkan. Nah, yang akan kita pakai ini di sini di sumbu-nya itu di FG pangkat 2 kolom F dikali kolom G pangkat 2 atau FR HV pangkat 2 gitu. Kemudian buat yang X-nya adalah si energi fotonnya di sini. Karena energi foton ini sebenarnya dengan band gap ya, maka akan seperti ini. Nah, ini seperti biasa kita tarik sampai si sama dengan 0, maka akan diperoleh X-nya di mana gitu. Nah, ini X-nya si band gap-nya di 3,21 eV. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.